Masihkah COVID-19 mengancam kehidupan? Pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya coronavirus. Tapi, apakah kalian tahu apa itu virus corona dan bagaimana pengaruh virus corona dalam kehidupan kita? Yuk simak baik-baik video berikut. Apa itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasanya disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa tampaknya virus corona berasal dari kelelawar. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang ke spesies lain dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Lalu, bagaimana gejala-gejala orang yang terinfeksi virus corona? Gejala-gejala tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, gejala umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Yang kedua, gejala tidak umum adalah nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitas, sakit kepala, dan hilangnya rasa penciuman atau perasa. Yang ketiga, gejala serius adalah sesak nafas, nyeri dada, atau bahkan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Semakin banyaknya kasus terkonfirmasi positif virus corona membuat banyak masyarakat resah dan khawatir. Lalu, bagaimana cara kita memutuskan rantai penularan virus corona? Pertama adalah memakai masker. Kita dapat menghalau percikan air liur yang keluar saat berbicara, batuk, ataupun bernafas. Kedua adalah social distancing atau jaga jarak minimal 2 meter. 3 adalah rajin mencuci tangan. Kuman, bakteri, virus sangat mudah menempel. Dengan begitu, penting bagi kita semua untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik atau memakai hand sanitizer. Cara yang keempat adalah stay at home. Dengan tetap berada di rumah, kita dapat meminimalisasi kegiatan berkerumun di luar. Sampai saat ini tercatat kurang lebih 33,8 juta kasus positif virus corona di dunia dan kurang lebih 287.000 kasus positif virus corona di Indonesia. Berikut adalah grafik yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus positif dari awal bulan Juli sampai pertengahan bulan September di Indonesia. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kecepatan rata-rata penambahan kasus positif virus corona di Indonesia adalah 16.896 per minggu dan 61.577 per bulan. Berikut faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Pertama, kontak dekat. Yang kedua, ruang tertutup. Ketiga, durasi dan keberagaman kontak. Dan yang keempat, tempat-tempat yang ramai. Di era pandemi ini mulai bermunculan banyak dampak COVID-19 di berbagai bidang kehidupan manusia. Dampak sosiologi, tatanan kemanusiaan mengalami pergeseran. Segala bentuk aktivitas disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Kebiasaan masyarakat diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual, melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, dan pemerintah menetapkan new normal. Dampak ekonomi, keuangan digital meningkat, harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Pasar tenaga kerja pasca krisis dan meningkatnya daya beli produk lokal. Dampak agama, ibadah haji dan umroh terhambat, berkurangnya jamaah haji dan umroh, terhambatnya sholat berjamaah di masjid dan mengubah pelaksanaan ibadah. Bagaimanakah sistem imun dalam menghadapi virus corona? Respon imun terbagi menjadi 2 fase respon imun alami dan fase respon imun adaptif. Pada fase respon imun alami, terdapat pertahanan tubuh yang pertama kali bekerja saat terdapat invasi, dengan sel yang berperan adalah makrofag dan natural killer cell. Dan pada fase respon imun adaptif, terjadi apabila invasi bakteri tidak dapat diatasi dengan sistem imun alami, dengan bantuan sel limfosit B yang menghasilkan antibodi dan sel limfosit T yang menghasilkan sitokin.
Pada saat tubuh terinfeksi, tubuh akan mengeluarkan kekebalan awal. Kemudian, terjadi pelepasan protein interferon untuk menghalau kerja virus. Namun, virus juga memiliki pertahanannya sendiri untuk melepaskan diri dari efek interferon, yang mengakibatkan adanya gejala-gejala klinis yang terjadi di dalam tubuh. Berikut video untuk mengetahui bagaimana virus corona menyerang organ tubuh kita. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Untuk meningkatkan sistem imun tubuh, kita harus rajin berolahraga. Berikut beberapa contoh olahraga fisik yang dapat dilakukan di rumah untuk meningkatkan imun tubuh. WHO mengumumkan bahwa virus corona merupakan pandemi global. Virus corona adalah sesuatu yang sangat nyata namun tidak terlihat wujudnya. Hal itu menyebabkan banyaknya teori konspirasi yang muncul dan menyebar. Teori ini tidak hanya dipercayai, tapi bisa menimbulkan efek yang merugikan bagi orang lain. Sebagai umat muslim, kita melihat pandemi yang terjadi saat ini sebagai wabah penyakit dalam Islam. Tetapi dengan adanya virus corona ini, harus menjadikan kita senantiasa lebih dekat kepada Allah dan semakin gencar berbuat kebaikan walau hanya berada di rumah. Peluang usaha di masa pandemi. Dampak yang diakibatkan pandemi ini sudah merambah ke berbagai sektor tak terkecuali perekonomian dan industri, menuntut semua orang untuk cepat menyesuaikan diri dengan pola kerja baru. Banyak dari mereka yang harus kehilangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah penghasilan sejak pandemi ini mulai. Berikut beberapa contoh peluang usaha yang dapat dilakukan.
Usaha online, karena sistemnya yang sangat fleksibel dan dapat dilakukan di rumah, usaha online menjadi pilihan yang diminati banyak orang. Bisnis hand sanitizer. Jumlah permintaan hand sanitizer yang meningkat begitu cepat sejak pandemi membuat bisnis ini memiliki tingkat penjualan yang cukup tinggi di masyarakat. Usaha masker kain. Masker kain cukup bermanfaat untuk meminimalisir paparan droplet virus corona dalam aktivitas sehari-hari di luar ruangan. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat akan masker kain menjadi meningkat. Bisnis makanan dan frozen food. Banyak masyarakat terpaksa menyimpan makanan agar intensitas keluar rumah bisa dikurangi. Karena itu, masyarakat memilih makanan-makanan beku karena lebih praktis dan tahan lama. Dapat kita simpulkan bahwa pandemi ini merupakan ancaman bagi kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Entah sampai kapan kondisi ini berakhir, kita harus dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, lingkungan baru, dan dapat memanfaatkannya menjadi sebuah peluang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan, tingkatkan imun kita, dan bersama-sama kita putuskan rantai penyebaran COVID-19. Sekian dari kami, terima kasih.